Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madu Staryani dari kelas 12 IPA 4 nomor absen 21. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah. Nah, yang pertama, kalian tahu nggak sih kalau setelah merdeka pada tahun 1945, sebagai negara baru, Indonesia pernah beberapa kali berganti sistem pemerintahan. Setelah mencoba demokrasi liberal, Indonesia mengubah haluan sistem pemerintahannya ke sistem demokrasi terpimpin. Nah, di sini saya akan menjelaskan kondisi politik Indonesia pada sistem demokrasi terpimpin. Nah, pada tanggal 9 Juli 1959, Kabinet Juanda dibubarkan dan diganti menjadi Kabinet Kerja yang dilantik pada tanggal 10 Juli 1959. Kabinet ini memiliki program kerja yang disebut dengan program yang meliputi masalah-masalah sandang dan pangan, masalah dalam negeri, Nah, dan ini adalah pengembalian contoh Irian dari Barat. kondisi politik di masa demokrasi terpimpin. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kebijakan luar negeri. Nah, kebijakan politik yang terdapat dalam infografis di atas tentunya tidak lepas dari berbagai kecaman karena adanya penyimpangan, seperti penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, waktu itu masih bisa karena waktu itu UUD 1945 belum diamandemen. Nah, dan di pasal 7 saat itu hanya disebutkan bahwa presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya baru dipilih kembali. Nah, selain itu keberadaan MPRS atau Majelis Perusahaan Rakyat Sementara dan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara juga menuai kontroversi. Kenapa? Tidak lain karena pembentukannya dibuat langsung oleh presiden, bahkan diketuainya olehnya. Padahal seharusnya badan seperti MPRS dipilih melalui Pembahasan Irian Barat. Jalur diplomasi dilakukan melalui perundingan bilateral 1951, sidang PBB 1954, dukungan dari negara peserta KAA, dan sidang Majelis Umum Menteri Luar Negeri RI pada tahun 1957. Ada konfrontasi ekonomi, dilakukan upaya pemblokiran kebutuhan Belanda di Indonesia seperti melarang media cetak dan film berbahasa Belanda. Nasionalis perusahaan Belanda di Indonesia mengalihkan pusat pemasaran komoditi RI dari Rotterdam, Belanda ke Bremen, Jerman, dan lain-lain. Konfrontasi militer, dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 2 bulan 1 1962. Soekarno membentuk Komando Mandala diketuai oleh Mejen Soeharto. Pada tanggal 15 bulan 1 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru yang menewaskan Komodor Yas Sudarso. 15 bulan 8 1962 dilakukan perjanjian New York, dan pada tanggal 19 bulan 11 1969 sidang umum PBB menegaskan hasil PPR. Konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1961 muncul rencana pembentukan federasi yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Indonesia menentang karena dianggap bahwa pembentukan federasi tersebut adalah proyek neokolim Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Dan diadakan KTT Mafilindo dan PBB membentuk tim investigasi. Sebelum investigasi selesai, Malaysia sudah memblokir federasi Malaysia. Soekarno pun mengeluarkan Dikora dan konfrontasi Gayang Malaysia. Nah, di sini saya akan menjelaskan kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi terpimpin sangat buruk akibat pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah penguasaan negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembentukan Dewan Perencanaan Nasional atau Depernas dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bapenas. Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perencanaan Nasional pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Mohyamin. Pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Nah, pada tahun 1963 juga dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bapenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas Bapenas adalah penyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, yang kedua adalah penurunan nilai uang. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang.
Sebagai contoh, untuk uang kertas pecahan senilai 500 nilainya akan berubah jadi 50, begitu seterusnya. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 akan dibekukan. Nah, yang ketiga adalah melaksanakan deklarasi ekonomi atau DEKON. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara penyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi atau DEKON. Tujuannya itu untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasionalis, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Nah, yang keempat adalah pembentukan proyek mercusuar. Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri untuk memfasilitasi Ganevo atau Games of the New Emerging Force sebagai tandingan dari Olimpiade. Pemerintah membangun proyek besar seperti gedung Konevo yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, dan Gelora Bung Karno, dan Hotel Indonesia.